tes cek 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 cek. Cek 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 tes cek. Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Syukur kita naikkan kehadirat Tuhan oleh karena kasih dan penyertanya selalu. Dengan itu saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir. Dan itu mari kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian yang terbaik bagi Yesus. Yang terbaik, ku berikan yang
apa yang kami khawatirkan dalam hidup. Pasti Engkau bukakan jalan. Karena itu Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Kau urapi kami semua jemaat-Mu yang sudah hadir. Biarlah kami datang di tempat ini dengan sukacita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan menerima berkat firman. Kau hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau murapi kami semua Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan Kau curahkan lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap memegang firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Namun kami Tuhan, ada puasa-puasa kegelapan roh jahat yang tidak senang dengan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, kami mengutamakan, kami mencurkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dan pelayan dan kami juga Tuhan yang mengambil dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, dan Kau yang hadir di tengah dengan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Bapa, haleluya. Amin. Silakan kembali. Bagi Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya, Semakin Ku Berbakti, dari buku 187 Psalm.
kepada Tuhan, maka hidup kita akan merasakan sukacita, dan biarlah kita dipenuhi oleh firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Dengan itu marilah kita berbakti dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian selanjutnya, Ku Terbang Naik. Sebelum kita bangkit berdiri semuanya. Beri tanda sebagai milikmu Tuhan. Denganku
tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami datang padamu untuk beribadah. Kami rindu bersumpah dengan Engkau. Kami rindu dalam lindungan sayap-Mu. Kami rindu mendapatkan janji-janji yang manis dari Tuhan. Sebab setiap janji-Mu selalu Engkau tepati. Dan janji-Mu itu melebihi segala sesuatu. Itu sebabnya kami datang mendengar firman-Mu sebagai wujud dari kasih-Mu kepada kami. Engkau akan menyatakan janji-janji yang indah bagi kami, supaya kami pulang hidup dengan janji Tuhan. Dan menjelang kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat, biarlah kami makin giat melayani Tuhan, giat beribadah kepada Tuhan. Bukan mencari harta dunia yang tidak bisa menyelamatkan, tetapi mencari Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir pada malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab, ya, disertai perjamuan suci. Puji Tuhan, ya, tiba waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita. Kita ibadah pendalaman Alkitab mengenai kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dari 66 buku atau kitab dalam Alkitab, dan Wahyu adalah kitab yang terakhir. Sebab kitab Wahyu itu bicara tentang hari-hari terakhir, zaman akhir, dan zaman akhir telah tiba. Karena itu sebagai umat Tuhan kita harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan kita meningkatkan rohani kita, meningkatkan ibadah kita. Bukan biasa-biasa saja, tapi kita lipat gandakan usaha kita untuk beribadah. Amin. Jadi jangan baru ada rintangan sedikit sudah tidak datang, ya. Tapi diusahakan supaya kita bisa beribadah setiap ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan sekarang ini ibadah pendalaman Alkitab, ya. Pendalaman Alkitab kita sudah masuk pada Wahyu. Sekarang Wahyu pasal yang ke-4 mengenai 4 makhluk hidup, ya. Di surga itu ada tahta Allah, Allah Bapa, ya, ada Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus. Lalu yang paling dekat kepada kepada tahta Allah ini adalah empat makhluk hidup atau jati. Kalau tahta Allah, jadi ada 4 jati, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini Wahyu pasal 4, ya, skema gambar Wahyu pasal 4, ya. Itu dalam kemah Musa itu, ya, ada pintu gerbangnya, ada mesbah pembakaran, bejana pembasuhan, ya, 4 tiang inilah, 4 tiang ini 4 makhluk hidup, 4 jati hidup yang berhasil sudah sekarang di sorga. Ya, ada 4 orang yang dalam bentuk manusia, ya, yang sudah sampai ke sorga. Nah, inilah yang disebut 4 makhluk hidup.
Mari, Wahyu pasal yang ke-4. Boleh ayat 1? Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Jangan, yang tepatnya itu bukan binatang, makhluk hidup ya. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya, ini maksudnya pintu terbuka ya. Marilah sampai nanti ke tahta Allah. Terus perhatikan. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, jadi Wahyu ini memberitahukan apa yang harus terjadi. Harus terjadi, nggak bisa dibatalkan, pasti terjadi. Ya, terus Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. ya, kita sudah mendengar 24 tahta, 24 tua-tua yang berdiri situ adalah rasul-rasul Tuhan ya. 12 rasul pada gereja mula-mula ya, 12 rasul pada gereja zaman akhir ini, rasul bintang ya. Ya, 12. Ya, terus perhatikan. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, terus. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Kita sudah mendengar 7 roh Allah itu ya, roh Tuhan, roh hikmat, roh takut akan Allah. Terus apa lagi? Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Nah, ini 4 makhluk penuh dengan mata. Terus Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, nah, ini seperti singa. Terus dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, seperti anak lembu. Terus dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, seperti muka manusia. dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Seperti raja wali yang sedang terbang. Terus Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Maaf, saya ulangi ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. ya, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Itu kekal namanya ya. Terus Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. jadi ini pembacaan kita kitab Wahyu pasal yang ke-4 mengenai 4 makhluk hidup atau zat hidup ya, yang ada di sorga ya, di dekat tahta. Jadi yang Allah, kemudian ada yang dekat ya, 4 zat hidup, kemudian 24 tua-tua ya. Itu
nanti setelah itu kitalah nanti. Amin. Semoga kita semua masuk surga ini. Amin. Semua masuk surga. Ya, surga itu tempat yang paling indah. Tidak ada corona di sana. Tidak ada corona. Ya, jadi nanti di sana nggak usah pakai masker. Ya, nggak usah pakai masker. Ya, semua di sana sudah dalam keadaan steril, sehat. Ya, udaranya segar, jalan-jalannya emas, ya, penuh sukacita, penuh kemuliaan, dan tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Di sana manusia tidak ada perubahan. Kalau di dunia manusia berubah, makin lama makin tua, makin lama makin tua, makin lama akhirnya mati. Nah, kalau di sorga tidak ada kematian, tidak ada kematian. Itulah yang kita rindu. Sebab dalam hati manusia ya pasti bertanya, di manakah tempat yang tidak ada kematian? Di manakah tempat yang bisa saya hidup selama-lamanya? Ya, tempat itu hanya ada di sorga, hanya ada di sorga. Jadi Tuhan beri kita hidup di dunia ini sementara untuk mencari sorga. Amin. Untuk mencari sorga. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Ya, kalau sudah terlempar di neraka nggak bisa diubah, nggak bisa diubah. Sudah nggak terhitung manusia dari sana sekarang. Ya, di neraka, lautan api dan belerang, nggak bisa diubah. Menyesalnya seumur hidup, selama-lamanya. Dan selalu Tuhan beri saya kesempatan, pasti saya nanti rajin beribadah, rajin ibadah umum, rajin doa, rajin PA. Ya, saya utamakan Tuhan. Ya, semua juga mengatakan begitu, tapi sudah terlambat. Kita ini belum terlambat, belum terlambat. Pergunakanlah waktu yang ada, ya, sebab kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini ciri-ciri kedatangan Tuhan, ya, sudah dekat. Sebelum Tuhan datang didahului dengan apa? Penyakit sampar, penyakit demam. Sebelum Tuhan datang, ya, ini baru gerimisnya ini, ya, belum masuk nanti pada 7 materai, 7 sangkakala, 7 pokok, ya, akan dilanjutkan nanti. Jadi dunia akan semakin sulit, semakin parah, semakin sulit. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi nubuatan firman Tuhan pasti digenapi. Tidak ada firman Allah yang tidak digenapi. Karena itu kita harus mengerti firman Tuhan. Amin. Mengerti firman. Jangan buta. Jangan buta, jangan tidak mengerti. Ya, tidak ada satupun di kolong langit ini, ya, yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Malah kitab Nabi mengatakan tanpa Allah melakukannya. Jadi semua Allah itu melakukannya. Amin. Tuhan yang melakukan. Ya, jadi kita ini sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. 4 jam hidup. Berapa? 4 jam hidup makhluk hidup. Ya, itulah orang-orang bumi. Manusia yang pernah di bumi, ya, lalu terangkat hidup-hidup ke surga. Terangkat hidup-hidup ke surga. Bayangkan, terangkat hidup-hidup. Ya, ada 4 tadi, ya, 4 makhluk hidup, ya, di surga dan di surga, ya. Jadi itu bukan malaikat. Malaikat beda lagi, ya. Malaikat itu beda. Kalau malaikat itu
tidak bertulang, tidak berdaging. Malaikat itu roh, ya, roh. Malaikat itu apa? Roh. Nah, untuk apa roh itu? Malaikat itu untuk kita, untuk melayani kita, ya, untuk melayani kita. Kalau daging ini bisa diraba, bisa diraba, bisa dilihat. Tapi kalau malaikat tidak bisa diraba, ya. Nah, mari coba sedikit Ibrani pasal 1. Ya. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ya. Ya, pasal 1. Ini mengenai malaikat ya, yang diciptakan, ya. Ayatnya, jadi bukankah ayat 14 saja atau 13 malah? Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, ini bicara soal malaikat. Ya, malaikat itu apa? Terus Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? nah, jadi malaikat itu roh. Malaikat itu roh. Ya, malaikat roh. Mana lebih baik jadi manusia daripada malaikat? Hah? Kalau ditawarkan oleh saudara, pilih malaikat, pilih jadi manusia. Hah? Kalau malaikat makan cacai kira-kira? Makan goreng pisang? Enggak ya? Makan apa namanya itu? Sate kira-kira? Enggak ya? Kalau makan sate enggak? Enak. Ya, terus perhatikan. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat itu utusan. Ya, utusan. Diutus untuk melayani kita yang harus mendapat keselamatan. Jadi ingatlah, kita tidak pernah sendiri. Ya, selalu Tuhan menyertai kita dengan malaikat. Amin. Tuhan menyertai kita dengan malaikatnya, melayani kita. Jadi di antara kita sekarang ada malaikat Tuhan. Amin. Ada malaikat Tuhan. Gak bisa kelihatan. Ya. Kalau kelihatan bukan malaikat. Ya. Nah, jadi dia ada di antara kita, melayani kita. Amin. Melayani kita dimanapun kita berada. Jangan saudara merasa sendiri. Jangan pernah saudara merasa sendiri. Ya. Pernah ada Nabi Elisa yang dikepung oleh tentara Aram. Tentara Aram yang begitu banyak. Ya, lalu hambanya jadi celaka kita ini, Tuhan. Tentara-tentara banyak mengepung kita. Ya, mengepung Nabi Elisa dengan hambanya, muridnya. Ya, muridnya udah takut nih, wah celaka kita ini, sudah banyak tentara mengepung kita. Ya, tapi dia berkata jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh kita. Lebih banyak dari musuh kita. Elisa bisa melihat. Nah, ini Elisa bisa melihat, tapi hambanya tidak bisa melihat. Lalu dia berdoa, Tuhan buka matanya, biar dia lihat dulu bahwa begitu banyak ya, malaikat yang kau utus menjaga kami. Dibuka Tuhan mata. Ternyata malaikat Tuhan lebih banyak daripada musuh. Amin. Nah, lebih banyak dari musuh. Dia lihat, oh iya ini para malaikat menjaga. Ya. Lalu Nabi itu dia
berdoa, dibutakan matanya. Dibutakan matanya tentara musuh. Ya, kalau mau dihabisin nggak? Udah pada buta semua. Tinggal, ya. Mau kubunuhkah? Jangan bunuh. Nah, ikut saya, kata siapa ini, si Nabi ini. Oh, semua tentara ini ikut berbaris, mereka pegang-pegangan. Ya, udah sampai di Samaria, dia berdoa, Tuhan buka mata mereka. Dibuka mata mereka. Wah, ternyata mereka di Samaria, ya. Jadi mereka sadar bahwa Allahnya Israel itu Allah yang ajaib. Amin. Nah, malah dikatakan kasih mereka makan, dikasih makan. Nah, itu baiknya. Ya, jadi kalau musuhmu lapar, kasih apa? Kalau musuhmu lapar, dikasih apa? Makan. Kalau haus, minum. Amin. Jadi akhirnya mereka kenal bahwa Allahnya Israel itu bisa membuat buta, bisa melakukan apa saja. Sejak saat itu pada takutlah musuh datang. Ya, jadi malaikat itu ada di antara kita. Allahnya Elisa itu juga Allahnya kita. Amin. Selalu menyertai kita. Ini ayatnya. Malaikat itu roh yang harus melindungi orang-orang yang beroleh selamat. Jadi waktu saudara sendiri jangan takut. Amin. Amin. Pernah saudara sendiri? Nggak usah takut. Ada malaikat yang menjaga. Ini janji Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Walau sendiri dimanapun, Tuhan menjaga kita dengan malaikat. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang percaya, orang-orang yang takut pada Tuhan. Ya, jadi kita hidup zaman akhir, zaman yang sulit, semakin susah. Ya, tetapi yakinlah Tuhan memelihara jiwa kita. Amin. Nah, kita sekarang masuk pada makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama yang terangkat ke surga. Makhluk yang pertama itu adalah Nabi Henokh. Nabi apa? Henokh. Jadi Henokh itu nabi. Kenapa? Dia juga bernubuat. Tugasnya nabi adalah bernubuat. Nubuatannya Henokh adalah bahwa Mesias akan datang, anak Allah akan datang. Tapi dia tidak datang sendiri. Nanti Allah akan datang dengan beribu-ribu orang-orang sucinya. Amin. Nanti Yesus akan datang, ya, dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia akan datang, ya, sebab hari itu yang mati akan dibangkitkan. Amin. Yang hidup diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Amin. Sebab sangkakala akan berbunyi. Ya, sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Disitulah sangkakala terakhir. Orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Yang hidup diubah dalam sekejap mata. Mari sedikit 1 Korintus 15. Ya. Ya. 1 Korintus 15. Boleh ayatnya yang ke, ya, 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang hidup nanti sampai kedatangan Tuhan diubah. Yang mati dibangkitkan. Terus dalam sekejap mata. Berapa lama? Berapa lama? Pernah sekejap mata lagi kejap mata? Berapa menit itu? Sekejap mata maka sampai sedetik ya. Hebatnya keubahan itu. Amin.
Hebatnya keubahan hanya sekejap mata. Amin. Nah, jadi yang tua-tua kita ini nanti akan muda lagi semua. Amin. Nah, jadi muda lagi lah, sempurna ya. Tuhan itu baik. Terus pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah dalam sekejap mata. Ya, terus Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. jadi harus diubah semua. Yang dapat mati diganti dengan yang tidak dapat mati. Soalnya nanti kalau tidak diubah, nanti di surga mati lagi, ada lagi kuburan, upacara penguburan lagi. Jadi harus diubah dengan hidup yang tidak dapat mati. Jadi di surga sudah jelas tidak ada kematian. Amin. Tidak ada kuburan di sana. Di dunia ada kuburan banyak. Setiap kampung ada kuburan. Karena apa? Karena ada yang meninggal. Zaman corona ini terlalu banyak apa? Meninggal. Banyak yang meninggal. Ya. Gara-gara apa? Corona. Anak-anak lah. Ya. Remaja muda lah. Ya. Ya. Kita ini masih mendapat kemurahan, diberi perpanjangan umur. Amin. Buat apa saudara pakai? Mau cari duit terus? Mau cari duit terus? Ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, ya, supaya semakin pasti kita ini masuk surga, ya. Makin pasti masuk surga. Ya, mari. Yudas. Perhatikan. Kitab Yudas. Ya. Kitab Yudas. Boleh. Yudas cuma satu apa? Pasal. Ayat 14. Perhatikan. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Keturunan keberapa dari Adam? Ketujuh. Angka 7 itu angka sempurna. Keturunan yang ketujuh dari Adam. Ya. Kalau kita ini keturunan keberapa ini sekarang dari Adam? Bisa dihitung kira-kira ya? Bisa lah, bisa. Ya. 2000 tahun sekian generasi, ya. 4000 tahun sekian generasi. Dari Tuhan Yesus sekarang sudah 2000 tahun. Jadi dicari lah, ya. Nanti itu dalam Lukas pasal 3 saudara baca. Ya, perhatikan terus. Telah bernubuat katanya. Nah, jadi Henok bernubuat. Tugasnya Nabi bernubuat. Nubuatan Henok adalah untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Nubuatan Henok adalah untuk menubuatkan Yesus akan datang turun dari surga. Ya, terus Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan akan datang nanti dengan beribu-ribu orang kudus. Dia akan datang beribu-ribu orang kudusnya. Kita nanti akan bertemu di awan-awan ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Coba enak. Nah, kita nyanyi dulu, ada pertemuan ya. Nyanyian yang terdekat buat tampilkan. Ada pertemuan juga. Ya, tepuk tangan ya, semangat.
mau bertemu ya semangatlah. Ya, ada pertemuan. Ya, puji Tuhan. Ya. Ada pertemuan. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya dan anak-anak yang kita pertemuan di udara. Sudah dekat. Karena itu makin semangat beribadah, makin semangat. Ya, semangat. Jadi siapa tadi yang pertama? Henok. Mari. Kejadian pasal 5. Perhatikan. Tiap kata ayat itu ada. Ya, tiap kata. Ya. Ayatnya yang ke 20 boleh 21. Berarti Setelah Henok hidup 65 tahun. 65 tahun. Berapa tahun? 65 tahun. Terus Ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. ya. Jadi umur 65 dia punya anak, menikah, dan banyak anaknya anak laki-laki perempuan, ya. Tapi hidupnya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Amin. Bergaul dengan Allah. Terus Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Umurnya 365 tahun. Terus Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. diulangi lagi, Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan. Terus Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. tidak ada lagi di dunia sebab dia telah diangkat oleh Allah. Ya, umur berapa tadi dia punya anak? Nah, anak itu ini 65. Ya. 60 ini jumlah tiang. Ini di sini 20. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20. Nah, 20 tiang di sini. Nah, sini 20 tiang. Di sini 10. Ini 10. Jadi 20 tambah 20 berapa? Tambah 10? Tambah 10? 60. Ini tingginya 5. 5 hasbah. Jadi berapa? Jadi berapa? 65. Dapat? Dapat? Ketemu? Ketemu kan? Ketemu kan? 300. Berapa ratus? 365. Loh, 365. Perhatikan, ini 100. Panjangnya 100. Ini sini 100. Ini 50.
Jadi ini jumlah hordengnya ini di sini 100, lebarnya panjangnya ini 50. Jadi 100 tambah 100 berapa? Tambah 50. Tambah 50. Benar? 365. Bisa? Bisa ngerti nggak? Itulah Henok. Bisa? Mengerti? Jadi semua bisa diterangkan pakai tabernakel ini, ya kan? Itulah Henok. Hidup benar, bergaul dengan Allah. Amin. Bergaul dengan Allah. Polanya di dunia pola kerajaan surga. Dengan sendirinya dia harus pindah ke surga. Sudah ditinggalkan. Aku hidup dengan pola kerajaan surga. Amin. Ini kan gambaran bayangan kerajaan. Ya kan? Gambar bayangan apa ini? Kerajaan surga. Coba Ibrani 8 ayat 5. Ini gambar bayangan kerajaan surga. Ya, pelayanan Musa. Perhatikan. Ibrani 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Kemah itu tabernakel. Kalau bahasa itu pakai tabernakel. Kalau bahasa Indonesia kemah. Ya, kemah itu gambar bayangan kerajaan surga. Amin. Ada 3 ruangannya, halaman, ruang suci, ruang masuk. Bumi juga begitu, ada bumi, ada Eden, ada taman Eden. Dibagi 3. Manusia ada tubuh, jiwa, roh. Allah Bapa, Anak dan Roh. Semua pola kerajaan surga. Amin. Pola kerajaan surga. Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar. Ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Ya. Bumi juga begitu dulu kan diciptakan. Ada namanya bumi, ada Eden, ada taman Eden. Dibagi 3. Ya, dibagi 3. Ya, sedikit saja. Jadi yang jelas ini Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Selama hidup 365 tahun. Bisa hidup bergaul dengan Allah. Tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Hidup bergaul dengan Allah. Karena Henok hidupnya benar, hidupnya sempurna. Tempatnya pun harus di tempat yang sempurna. Maka dia pindah ke surga. Amin. Amin. Kita ini sudah pernah berbuat dosa. Udah pernah berbuat dosa? Udah pernah berbuat dosa? Sedih. Kenapa gak diangkat tangan? Makanya sekarang ini diajar firman Tuhan supaya lama kelamaan nanti kita bertobat seperti Henok. Akhirnya kita juga akan diangkat sama seperti Henok. Amin. Prosesnya ya percaya, bertobat, dibaptis. Percaya itu bertobat, dibaptis. Nah, baru 3 ibadah buat ya, ibadah PA, ibadah umum, ibadah doa. Harus ikut kalau mau sempurna, nggak ada jalan lain. Nah, nggak ada jalan lain. Ibadah itu nanti akan mengubah saudara. Makanya dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau saudara masuk ukuran Tuhan, pasti saudara ikut diangkat. Amin. Nanti kita juga akan diubah. Nanti kita akan terang. Kedatangan Tuhan itu ajaib. Ajaib. Nanti ada di tempat tidur.
ada yang di ladang. Satu diangkat, satu tertinggal. Bayangkan. Ada yang tertinggal, ada yang diangkat. Semoga kita semua ikut pengangkatan nanti. Amin. Semua diangkat. Jangan satupun yang tidak terangkat. Ya, ini doa gembala. Ya, doanya hamba Tuhan supaya jemaatnya itu seperti Henokh bisa terangkat. Amin. Terangkat. Ya, coba Matius 20:4. Injil Matius pasal yang ke-24. Ya. Boleh ayat yang ke-37, perhatikan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, Ya, 2 orang di ladang. Terus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. satu dibawa, diangkat, satu tertinggal. Terus Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. jadi ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Ya, semoga ini semua sekeluarga terangkat semua. Amin. Terangkat semua. Ya. Ukurannya saudara sendiri tahu nanti. Kalau saudara setia beribadah, ya itu diangkat itu aja. Ya, setia beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jadi bukan uang akan ditinggal semua. Berapapun rumahmu, tanahmu, emasmu, semua tertinggal, nggak bisa dibawa. Ya, yang dibawa adalah iman kita. Amin. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan meninggalkan rumah apapun untuk datang beribadah, jangan. Ya, jangan sungkan. Ya, Alkitab mengatakan siapa meninggalkan ladangnya, rumahnya, atau apapun yang dipunyainya karena aku dan kerajaan Allah, ya, Tuhan akan mengganti, ditambah hidup yang kekal di surga. Amin. Tuhan ganti dan Tuhan tambah dengan hidup yang kekal di surga. Ya, jadi bawalah keluargamu, ya, bawalah beribadah supaya semua ikut pengangkatan hari kedatangan Tuhan yang sudah sangat, amin. Hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi yang pertama itu siapa tadi? Henokh. Henokh itu artinya berpengalaman. Amin. Berpengalaman. Ya. Kaya dengan pengalaman. Kaya dengan apa? Pengalaman. Jadi kita ini harus ada pengalaman. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Ya, hidup dengan Tuhan. Sebab tidak sedikit orang gak pernah bergaul dengan Tuhan, tapi dia bergaul dengan roh-roh jahat, dengan setan,
setan. Makanya Tuhan berkata, iblislah menjadi bapa. Iblis itu jadi bapa. Jadi saudaraku, tapi kita ini bukan berbapakan kepada iblis. Kita ini bapak kita adalah Tuhan Yesus. Kita sudah lepas dari roh-roh jahat. Dulu kita benar, tapi masih banyak orang yang belum lepas dari pergaulan dengan roh jahat. Kalau sampai Tuhan datang belum lepas, nanti roh jahat itu akan membawa manusia ke dalam neraka. Rumahnya setan-setan adalah neraka. Rumah Allah kita adalah sorga. Ya, terakhir saja Efesus 2 ayat 1. Terakhir. Ya. Efesus 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jemaat di Efesus termasuk kita dulu sudah mati karena hidup dalam dosa, bergaul dengan roh jahat. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh jahat sedang bekerja di dunia ini, membuat manusia jadi durhaka, jadi penjahat. Ya, terus sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamat karena kasih. Sebenarnya dulu kita sudah mati. Kita hidup dalam dosa, dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Tapi Tuhan telah memanggil kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan menulis nama kita dalam buku kehidupan. Amin. Dalam buku kehidupan. Ya, jadi hidup lama harus ditinggalkan, menuju hidup baru Yerusalem baru, di mana tidak ada corona, tidak ada kematian, tidak perlu pikirkan lagi nasi beras, nggak perlu. Di sana sudah tersedia mana, buah pohon kehidupan, sungai kehidupan. Amin. Sudah Tuhan siapkan. Ya, tinggal kita bersukacita selama-lamanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Semakin mulia dia mengubah. Telah berjanji tampil ke depan. Dari dan
salib jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Biarlah firman yang kami dengar mengubah kami dari manusia nafsani menjadi yang rohani, supaya kami ikut diangkat saat Engkau datang kembali. Sebab Engkau akan datang dengan beribu-ribu orang-orang suci menjemput kami gereja-Mu, sidang pengantin-Mu Tuhan. Itu sebabnya persiapkan kami untuk hari kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Pakailah kami menjadi alat yang berguna. Urapi berkati perjamuan suci. Layakkan kami melayani dan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bapak. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia harus kita angkat tubuh Kristus. Dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya,
kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kekurangan kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia sejenak. Kami menyembah padamu, kami bersyukur padamu buat firman yang kami dengar, buat tubuh dan darah-Mu yang kami makan dan minum. Membuat firman-Mu semakin mantap dalam diri kami, makin mendarah daging kami dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi solah tingkah kami, sehingga kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup menurut firman-Mu Tuhan, seperti Henokh, supaya kami ikut diangkat pada hari kedatangan-Mu. Jangan satu jiwa yang tertinggal harus masuk zaman aniaya, tetapi biarlah kami semua jemaat-Mu Tuhan terangkat ke surga, berjumpa dengan Engkau selama-lamanya. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, kami tinggalkan dunia yang fana ini. Kami beralih dari dunia ini ke tempat-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, kalau ada pergumulan saudara, permohonan saudara, angkat tangan kananmu, sebutkan pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir dalam pergumulan mereka, baik soal rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, begitu juga masa depan mereka, iman mereka, apapun yang mereka bawa yang mungkin ada dalam kesulitan, kesusahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kami bawa pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Tuhan menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian, ya, Ku berikan yang terbaik. Sekali saja ya. Yang terbaik, Ku berikan yang terutama dari seluruh kehidupanku bagimu Yesus, mempelaiku, sebab kasih-Mu besar di hidupku. Kau selalu membela dan peliharaku.
buat kehadiran saudara. Terima kasih buat persembahan saudara. Tentulah Tuhan akan memberkati kita dan mendengar doa kita sekalian, ya. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari Jumat pendaftaran untuk calon imam-imam di Permata, kemudian Sabtu remaja muda online, kemudian Minggu kebaktian umum kita di sini jam 7:30 di Permata 9:11. Kemudian Selasa depan kita doa, hari Rabu akan datang kita berdalam Alkitab, ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, mamanya Ibu Lydia, ya, Evan, ya, kurang sehat, ya. Siapa lagi? Siapa? Kalian mau udah sembuh? Ya. Ya, kita dalam doa. Haleluya. Kami berdoa buat beberapa anak-anak-Mu Tuhan, baik Opu kembar, Tuhan kasihi kerinduannya untuk beribadah, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan campur tangan dalam masa tuanya, kuatkan dan pulihkan Tuhan imannya, terutama berkobar-kobar bagi Tuhan. Juga buat mamanya Lydia, Tuhan tolong supaya dalam masa tuanya lebih dekat pada Tuhan. Jika Engkau berkenan bisa berikan kesehatan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, darah Yesus menguduskan. Juga buat Evan, Kaleb, sempurnakan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak-anakmu yang lain yang tidak disebut namanya, kami doakan Tuhan tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu sekalian, cukupi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih keluarga di sini, cara khusus berkati Tuhan, anak mantu cucu dari Ibu Susan berkati. Juga kami berdoa limpahi dengan kebaikan Tuhan. Juga tetangga kami di sini kiri kanan muka belakang, CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika kami berkati. Juga wali kota kami dengan wakilnya, gubernur kami dengan wakilnya, presiden kami dengan wakilnya, semua menteri, seluruh angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, cukupi kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat